Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Insani dengan NIM 2023-31319. Di sini saya akan presentasikan usulan proyek teknologi informasi untuk mengawal program makanan bergizi gratis yang saya beri nama NutriGuard 226, sistem saraf digital untuk ketahanan pangan nasional. Oke. Berikutnya di sini ada program makanan bergizi gratis atau MBG, yang mana adalah inisiatif strategis dari pemerintah. Program ini memiliki 3 target, di mana ada absolut yang tidak boleh meleset, atau peningkatan status gizi peserta didik secara merata. Yang kedua adalah penurunan angka stunting nasional. Yang ketiga itu ada pembangunan fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Skala nasional yang masif ini tentu membutuhkan pengawasan digital tanpa titik buta. Oke. Yang ketiga ini ada anatomi kegagalan masalah, yang dimana mengolah ratusan ribu titik distribusi secara manual akan buka celah kritis kegagalan. Terdapat 4 masalah utama, yang dimana adanya silo data lintas instansi yang tidak sinkron. Yang kedua itu adalah blind spot distribusi yang tidak terdeteksi. Yang ketiga itu ada risiko manipulasi dan kebocoran anggaran dalam rantai pasok, serta kualitas gizi yang tidak tervalidasi di tingkat satuan pelayanan harian. Yang keempat itu adalah ekosistem pintar. Di sini itu untuk mengatasi masalah tersebut, NutriGuard hadir untuk menyatukan rantai pasok ke dalam satu ekosistem pintar, yang dimana sistem TI skala nasional ini mengintegrasikan big data dan Internet of Things atau IoT untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pengelolaan program MBG yang sepenuhnya transparan, efisien, dan akuntabel di semua tingkatan. Yang kelima ada transisi smart governance. Di sini NutriGuard membawa transisi dari manajemen konvensional menuju tata kelola pintar atau smart governance. Pendekatan logistik yang dulunya manual kini menjadi integrasi secara digital. Pengawasan kualitas yang sebelumnya menggunakan kertas berkala kini dipantau secara real time dengan sensor IoT. Didukung big data terpusat dan respons anomali menggunakan peringatan dini otomatis berbasis AI. Berikutnya itu ada arsitektur rantai pasok, yang dimana secara arsitektur platform berbasis cloud ini menghubungkan proses dari ujung ke ujung tanpa perantara, dimulai dari input di dapur umum untuk pencatatan stok dan proses masak, kemudian diproses secara real time di NutriGuard Cloud untuk validasi sinkronisasi logistik. Yang terakhir itu ada output di tingkat sekolah, melakukan verifikasi penerimaan berbasis kode QR dan pelaporan semakanan. Selanjutnya ada infrastruktur edge atau IoT. Di sini tuh ada di titik kritis distribusi, yang mana kami memasang infrastruktur edge berbasis microcontroller yang bertindak sebagai penjaga gawang otomatis. Terdapat timbangan digital terintegrasi untuk mencegah manipulasi volume bahan baku, serta sensor suhu aktif untuk memastikan kelayakan makanan. Jika berat atau suhu tidak sesuai standar, sistem akan langsung memicu alert API untuk mengunci proses distribusi. Selanjutnya itu ada topologi jaringan terpusat. Di sini untuk menangani lalu lintas data dari ribuan perangkat IoT tersebut tanpa bottleneck, kami merancang komunikasi kata edge ke core yang langsung terenkripsi ke server pusat. Arsitektur ini menggunakan konfigurasi IP terstruktur dengan metode subnetting dan VLSM, yaitu variable length subnet masking, yang dimana guna memisahkan trafik jaringan berdasarkan wilayah operasional dapur umum, sehingga latensi menjadi minimal. Selanjutnya ada pusat komando atau dashboard, yang dimana semua aliran data bermuara di pusat komando, yaitu antarmuka pemantauan real time skala nasional. Terdapat fitur telemetri aktif untuk melihat indikator baterai dan wifi pada unit dapur, peta distribusi logistik di seluruh Indonesia, serta sistem deteksi anomali yang memberikan early warning apabila terjadi penurunan suhu makanan di bawah batas wajar. Yang selanjutnya itu ada roda gila data dan AI. Nah, sistem ini dirancang sebagai roda gila data atau data flywheel. Semakin lama beroperasi, sistem menjadi semakin cerdas. Algoritma machine learning memproses data historis untuk memprediksi kebutuhan bahan pokok masa depan. Sementara routing algoritma menentukan jalur distribusi paling efisien. Hasilnya berupa laporan analitik komprehensif yang menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah pusat. Oke, selanjutnya itu ada tata kelola ketat. Di sini karena data ini bersifat krusial, keamanan adalah prioritas mutlak.
Kami menerapkan immutable audit trail sehingga setiap transaksi pengadaan dicatat permanen dan tidak bisa dimanipulasi. Seluruh komunikasi dilindungi protokol enkripsi tingkat tinggi serta didukung Open API transkripsi untuk pertukaran data yang aman dengan sistem kementerian lain. Oke, terakhir itu ada peta jalan dan penutup. Sebagai penutup, peta jalan implementasi ini dimulai dari tahap perancangan dan arsitektur perangkat IoT. Dilanjutkan ke pilot project untuk kalibrasi algoritma data sampel. Pada akhirnya, kita akan mencapai tahap ketiga, yaitu deployment skala nasional di seluruh Indonesia untuk mewujudkan target MBG 2026 yang efisien, transparan, dan akuntabel. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.